Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaannya saat ini di rumah? Ya, saya berharap semuanya berada dalam keadaan sehat, ya, tidak kena sakit apapun dan kekurangan satu apapun, dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, walaupun kondisi kita saat ini ya seperti ini, tetap masih dalam suasana COVID-19, namun kita tetap harus semangat untuk belajar. Ya, nah pada pertemuan ini merupakan pertemuan review untuk materi kita budidaya tanaman sayuran sawi ya. Nah, ini merupakan mengulas kembali materi-materi kita dari awal, mulai dari dulu awal bagaimana itu mata pelajaran prakarya, apa itu yang dimaksud dengan prakarya, dan apa-apa aja cakupan mata pelajaran prakarya ini ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan tidak lupa. Makanya seringankan lagi gitu ya. Nah, pada intinya mata pelajaran prakarya ini mungkin di SD sebagian anak-anak sudah pernah mengerjakan tugasnya secara tidak langsung ya. Mungkin sedikit namanya yang berbeda. Mungkin namanya keterampilan ya. Kalau di SMP namanya prakarya. Kalau di SD mungkin membuat sesuatu atau membuat kerajinan atau handicraft atau souvenir, nah itu termasuk keterampilan. Nah, sementara di SMP ya, disebut dengan prakarya. Nanti termasuk juga cakupannya di situ ada kerajinan, ada rekayasa, ada pengolahan, ada budidaya ya. Nah, jadi cakupannya agak lebih luas ya. Namun pada intinya maksud dari prakarya ini adalah bagaimana usaha kita untuk memperoleh kompetensi yang cepat dan tepat melalui proses pembelajaran tadi. Nah, itu dia intinya dari prakarya ini. Jadi untuk mengasah kemampuan kita, skill kita, supaya kita bisa mandiri intinya, bisa berwirausaha. Nah, arahnya ke situ ya. Inilah salah satu tujuan dari prakarya. Nah, adapun bagian-bagian dari prakarya tadi. Ya, yang pertama kerajinan. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana membuat souvenir, membuat keterampilan atau benda kerajinan ya. Nah, benda pajangan yang kita kerjakan sendiri. Nah, mengasah kemampuan keterampilan kita. Nah, ini berhubungan dengan kerajinan yang mempunyai nilai seni. Nah, jadi kerajinan di sini lebih menerapkan kepada kemampuan keterampilan tangan anak-anak yang mempunyai nilai seni. Bisa lebih dekatnya kepada nilai pajangan atau nilai terapan gitu ya. Nilai terapan. Sorry, bukan nilai pajangan tapi nilai terapan gitu ya, bisa diterapkan. Ya. Nah, ada fungsinya. Kemudian yang kedua, nah dari cabang prakarya ini, yang kedua ada rekayasa namanya ya. Nah, di rekayasa ini bagaimana anak-anak nantinya bisa memanipulasi, merekayasa, rekonstruksi ya benda-benda atau objek hingga menjadi sebuah karya juga ya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini rekayasa. Nah, kemudian yang ketiga pengolahan. Nah, pengolahan ini intinya berkaitan dengan bagaimana kita mengolah bahan mentah, bahan yang belum jadi, hingga menjadi sebuah benda atau bahan yang bisa bermanfaat, yang berguna. Nah, ini tujuannya ya, pengolahan. Nah, yang keempat, budidaya. Nah, di budidaya ini bertujuan berkaitan dengan menumbuhkan, mengembangkan, memperbanyak ya. Itu berkaitan dengan makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup ya. Jadi misalnya bibit ya, mengembangkan atau membudidayakan bibit tanaman atau bibit ikan atau bibit ya, hewan ya yang lain yang bisa kita perbanyak, kita kembangkan ya. Nah, ini dia yang mencakup tentang budidaya. Nah,
Nah, itu sekilas awal masuk dari materi kita pelajaran prakarya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke materi kita, ya, kompetensi kita tentang budidaya, ya, yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran yang sudah anak-anak sebagian coba melakukannya di rumah, mempraktekannya di rumah, ya. Nah, jadi kita masuk ke sekedar saya ingatkan budidaya tanaman sayuran sawi, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, apa itu budidaya? Ya, di sini kita coba mengembangkan, memperbanyak, ya, bibit atau mengembangbiakkan budidaya sawi, ya, belajar bagaimana kita prakteknya membudidayakan tanaman sayuran sawi. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek budidaya tanaman sawi ini, yang pertama dia prosesnya ada 3 tahapannya. Jadi proses budidaya tanaman sawi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama proses tahapan penanaman, ya. Jadi ada yang pertama proses tahapan penanaman. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam proses penanaman ini. Yang pertama persiapan, persiapan alat dan bahan. Apa-apa yang perlu kita persiapkan supaya kita nantinya dalam proses penanamannya lebih maksimal, ya, lebih bagus sesuai dengan yang kita harapkan hasilnya nantinya. Nah, yang pertama yang jelas kita persiapkan bibit, ya, bibit benih sawi itu yang bagus, ya. Nah, bibitnya seperti apa yang bagus, ya, yang warna hitam, yang bulat, yang mengkilat gitu, ya. Nah, itu bibitnya yang kategori yang termasuk bagus gitu, ya. Kemudian sarung tangan, ya, untuk menjaga supaya tetap kita safety dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga semprot air, ya, untuk penyiraman nantinya proses penyemaian, ya. Jadi semprot air, kemudian polybag, ya, kalau kita ingin wadahnya menggunakan polybag, atau kalau anak-anak ingin yang lain silakan, ya, siapkanlah gitu, ya. Nah, kemudian tanah gitu, ya. Yang jelas tanah yang subur, yang hitam, yang ada unsur haranya, ya, dan kadar asamnya yang rendah, ya. Nah, kemudian alat untuk membantu kita menggemburkan tanah seperti sendok semen atau cangkul kecil, ya. Nah, itu yang termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya kita lebih siap atau lebih mantap dalam mengerjakan proyek ini, ya. Nah, kemudian tahapan yang proses penanaman yang kedua adalah penyemaian benih, ya. Nah, bagaimana penyemaian benihnya, ya. Itu nanti tergantung benih seperti apa yang kita semai. Nah, kalau benihnya bagus, ya, mudah-mudahan itu hasilnya nanti tumbuhnya bagus, ya. Nah, dan di dalam satu polybag bisa 10 atau 15 benih lah maksimal, ya. Jangan terlalu banyak, karena nanti pas kita memindahkannya itu akan susah, ya. Nah, jadi usahakan kita dalam proses menanam nanti bisa mudah memindahkan. Kemudian baru yang ketiga proses pengolahan tanahnya, ya. Nah, proses selanjutnya, jadi tanahnya sebelum kita semai kita olah dulu tanahnya, ya, olahan tanah. Kemudian yang terakhir nanti kalau benih sudah tumbuh, baru kita tanam bibit yang sudah tumbuh kita semai tadi, kita pisahkan, kita tanam ke wadah yang lain atau ke polybag yang lain, ya. Nah, ini prosesnya. Nah, itu proses penanaman. Nah, kemudian yang kedua masuk nanti proses perawatan. Nah, ini proses perawatan ini kalau sudah kita tanam bibitnya dalam satu polybag, cukup 2 atau 1 bibit. Nah, bagaimana kita merawatnya? Nah, kita gemburkan tanahnya sesering mungkin, kemudian kita siram pagi dan sore, ya. Nah, kita letakkan pagi pada matahari pagi, ya, mungkin jam 8 mungkin cukup sampai jam 11, dan tidak boleh nanti terkena panas matahari langsung dari siang, ya. Mungkin dari jam 12 sampai jam 5 usahakan jangan terkena panas matahari langsung, karena itu akan sangat menerpa tanamannya dan bisa layu ataupun mati, ya.
Nah, kemudian itu proses perawatan ya. Nah, kemudian nanti juga ada kalau benihnya atau bibitnya yang tidak tumbuh bisa disulam ya. Nah, itu penyulaman ya. Nah, bisa disulam. Nah, kita ganti dengan bibit yang baru. Kemudian ada juga nanti proses penyiangan. Nah, kalau ada gulma atau rumput yang tumbuh di dekat tanaman kita, ya kita bersihkan lah ya. Nah, kemudian juga boleh dikasih pupuk ya, supaya mungkin bibit ini tumbuhnya subur atau bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti kalau tanaman kita sudah besar ya, sudah berumur kira-kira 50 hari ya, lebih kurang 50 hari. Nah, itu nanti sudah bisa kita panen. Nah, memiliki daun yang lebar-lebar sayur sawinya ya, dan nampak nanti daun itu sehat, subur. Nah, ini nanti sudah bisa dipanen ya. Nah, inilah kira-kira mengulas materi-materi kita yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayur sawi. Ya, saya berharap anak-anak semua dapat memetik hasil atau manfaat ya dari belajar ini, cara belajar kita ini ya. Jadi yang sebelumnya mungkin tidak mengenal bagaimana cara menanam ya, atau belum pernah memegang bibit sawi ya, mungkin dari pengalaman ini sudah bisa merasakan ya. Nah, itu intinya, dapat mengambil manfaatnya, manfaat belajarnya di situ ya. Nah, bagaimana setiap hari melihat kondisi tanamannya berkembang ya, memperhatikannya. Daunnya ada misalnya dari awal cuma 2, kemudian tumbuh 3, kemudian 4. Nah, dari perkembangan itu anak bisa melihat sejauh mana perhatiannya gitu ya terhadap tanamannya. Ini akan jadi penilaian bagi saya juga untuk pengumpulan proyeknya ya. Nah, oke, sekian, terima kasih dari saya. Oke, halo, good morning students. Sekarang kita akan masuk ke sesi podcast ataupun Q&A untuk pembelajaran prakarya. Mungkin beberapa yang bingung, wow, siapa itu? Siapa saya? Oke, di sebelah saya ini sudah kenal pasien kelas 7 adalah Mr. Indra, oke, guru prakarya kamu. Sedangkan Sir adalah Sir Daud, guru prakarya juga. Cuma untuk kali ini belum mengajar kelas 7 karena Sir mengajar prakarya kelas 8 dan kelas 9. So, untuk saat ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul di Edmodo untuk kelas 7. Jadi di sini saya akan berperan sebagai siswa, sebagai kamu akan memberikan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang terpilih, ada 3 pertanyaan terbaik untuk pembelajaran prakarya kelas 7 ya Pak ya. Yeah. Pembelajaran tanaman sawi. Oke, tanaman sawi. Jadi harusnya tanaman sawi kamu sudah tumbuh ya Pak ya. Sudah, harusnya kalau dia normal tumbuhnya dari awal bibitnya sudah besar ya. Sudah besar ya. Udah bisa bikin Indomie Pak ya. Sudah layak panen. Sudah layak panen ya. Kalau sekarang sebut Indomie harusnya. Oke, jadi ini ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaannya sebenarnya berhubungan antara pertanyaan 1, 2, dan 3. Jadi saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Ini Pak In dari siswa yang bertanya, Sir, kenapa ya bibitnya itu nggak mau tumbuh? Oke, coba dijawab Pak. Ya, terima kasih Mr. Daud ya. Saya akan coba jawab ya. Ini salah satu mungkin pertanyaan yang sering anak-anak muncul ya. Tanyakan gitu ya. Bibit sawi saya sepertinya sudah lebih seminggu belum nampak tumbuh gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama ya, yang jelas mungkin yang berkaitan dengan bibit tersebut. Ya, bibit tersebut memang mungkin kurang bagus, kurang baik ya kualitasnya. Jadi kemungkinan dia tidak akan tumbuh. Yang kedua, tanah tempat menyemai bibit tersebut. Nah, ini kemungkinan yang kedua, tanah tempat menyemai bibit tersebut juga mungkin tanahnya tidak subur, tidak hitam, ya, tidak bagus untuk bibit. Ya, kemungkinan juga bibit tersebut tidak tumbuh kan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin juga teknis dalam menyemai bibitnya, mungkin setelah disemai mungkin tidak disiram, lupa disiram, atau mungkin setelah disemai
tidak ditutup tanah sedikit ya. Jadi mungkin bibit ini kering atau bagaimana. Inilah kira-kira kemungkinan penyebab bibit tersebut tidak tumbuh. Oke. Berarti ada 3 ya Pak ini ya. Berarti tadi yang pertama saya simak itu adalah memang bibitnya tidak bagus. Berarti ada kualitas bibit yang tidak baik ya Pak ini ya. Karena betul walaupun kita punya bibit kita beli dari toko yang sama dengan saset yang sama, belum tentu semuanya itu dengan kualitas yang baik. Yang kedua tadi adalah tanah ya. Ya, tanah adalah kualitas daripada tanah yang kita pakai. Jadi tanah itu memiliki unsur hara yang bagus apa tidak, itu juga menjadi faktornya. Dan terakhir tadi adalah cara kita merawat tanaman itu sendiri. Jadi mungkin ada nih beberapa siswa kayaknya setelah ditanam itu sudah disiram. Iya, Itu aja itu. Setelah disemai mungkin dibiarin aja. Itu kamu nanti harus disemai mungkin dimakan ayam atau apa hewan yang lain berkeliaran dekat situ, nggak tumbuh seperti itu ya. Betul sekali. Apalagi kalau kamu sudah tanam dan nggak ditutup ya Pak ya. Biasanya dibiarkan nampak di atas tanah, ya otomatis bakal banyak birds of prey yang mengambil tanaman kamu. Oke, next question. Pertanyaan yang kedua adalah, Sir, hal apa saja yang muncul ataupun mungkin ada pada tanaman sawi? Ya, oke. Ini yang kedua ya, yang sering juga definisi sedap ya. Ya, hama-hama yang biasanya muncul pada tanaman sayur sawi ya, karena memang tanaman sawi ini yang kita ambil adalah daunnya gitu, itu intinya. Yang kita manfaatkan itu adalah daun, jadi otomatis kondisi daun itu memang harus segar, hijau, sehat gitu ya. Jadi kemungkinan kalau hama atau daunnya kuning ya, atau bercak-bercak atau mungkin digigit ulat, itu tidak bisa nanti kita manfaatkan sayuran kita ya. Jadi mungkin hama yang muncul itu ya mungkin ulat ya, ulat apa namanya, ulat grapia ya, yang sering hinggap di daun ya. Kemudian juga mungkin pengaruh sinar matahari juga mungkin bisa jadi ya, menyebabkan daun itu keriting, terkena panas terus ya, tanpa mungkin dikasih tempat sedikit untuk berteduh atau bagaimana, selama dia mungkin sebelum tumbuh besar, itu juga berpengaruh terhadap daunnya. Mungkin itu salah satunya hamanya. Mungkin solusinya ya kalau untuk hama tadi bisa, kalau ulat atau serangga ya bisa dengan pestisida gitu ya, ya. Kita antisipasi seperti itu ya, kita kasih pestisida. Oke. Thank you Mr. Indra. Berarti yang pertama tadi lebih ke ulat ya? Iya betul. Karena tanaman sayur kamu bisa lihat sendiri kan, kamu sudah tanam juga. Kamu bisa perhatikan bahwa daun tanaman sayur itu sangat lembut. Jadi kita ketahui sama-sama kalau menjadi kupu-kupu, kepompong atau melewati tahap jadi ulat dulu. Ulat baru kepompong. Jadi pada saat dia tahap ulat, dia akan memakan daun-daun yang hijau ya. Daun hijau yang lembut, apalagi sawi itu gampang sekali dikonsumsi oleh ulat itu ya. Oke. Yang terakhir ini Pak, ada pertanyaan ketiga dari siswa X ya. Pertanyaannya adalah, Sir, kenapa daun sawi saya sering layu dan kalau sudah layu dia mati? Oke, ya terima kasih. Pertanyaan juga sering muncul ya. Ya mungkin kejadian mungkin daun atau tanamannya sudah tumbuh gitu ya, sudah mulai daunnya sudah mungkin ada beberapa helai, sudah lebar, tiba-tiba mungkin layu gitu ya, atau mati tanaman tersebut. Kembali tadi seperti hampir sama dengan yang ada ulas pada nomor 2 tadi ya. Bagaimana kita merawat? Mungkin penyiramannya kurang ya. Jadi atau terkena sinar matahari terlalu lama. Ini akan menyebabkan daun ini akan melayu. Ya. Jadi makanya seringlah rawat atau kontrol tanamannya. Kalau ada sinar matahari langsung, yang diterpa sinar matahari langsung, tolong misalnya tengah hari ya, tanamannya dihindari dulu gitu ya. Jadi diletakkan di tempat yang teduh dulu. Bukan di dalam kulkas ya ya. Ini mungkin salah satu solusinya. Gitu. Oke. Oh iya Pak, kebutuhan karena kita membahas tentang layu. Ini mungkin juga ada yang bertanya nih, sebaiknya menyiram tanaman itu jam berapa? Karena mungkin ada beberapa yang tidak tahu, mungkin mereka menyiram tanamannya jam 2 siang atau jam 1
siang atau sore atau pagi, sebaiknya seperti apa nih Mas? Iya, oke ya. Ini berkaitan dengan menyiram tanaman ya, Mas Daud. Ya. Selayaknya memang 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi dan sore. Dikategorikan pagi ini ya jam 7 atau jam 8 lah ya, paling lama jam 8. Sebelum muncul sinar matahari pagi lah ya, itu masih tergolong pagi. Jadi masih embun, masih ada gitu ya, masih dingin. Ini tergolong pagi, mungkin jam 7 atau sebelum jam 8. Itu bisa disiram tanamannya. Kemudian sore ya mungkin matahari sudah mulai agak redup ya. redup. Nah, jadi kondisi tanaman itu dia tidak panas gitu ya. Sudah mulai redup. Nah, kita siram mungkin jam 5 lewat lah ya, 5 lewat atau jam 6 ya nggak apa-apa gitu ya. Kita siram lagi. Ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi dan sore ya. Oke, berarti itu tadi beberapa 3 pertanyaan yang paling sering muncul di kolom bodoh. Jadi sudah terjawab tadi. Yang pertama, kenapa bibinya tidak tumbuh? Itu faktor utamanya adalah kualitas daripada bibit dan juga tanahnya. Yang kedua, jadi hawa yang muncul itu bisa ulat yang memakan daun-daun, karena daun itu menjadi bagian utama dari sel sawi. Yang ketiga adalah kenapa tanaman sering layu, itu karena mungkin letaknya di mana tidak terlalu bagus dan terlalu kena sinar matahari yang terlalu panas. Ya. Oke, itu adalah 3 pertanyaan yang cukup kita bahas untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di Q&A untuk pembelajaran yang lain. Terima kasih. Terima kasih.